bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Pengamat politik Rocky Gerung mengklarifikasi soal pernyataannya yang dinilai menghina dan mencaci maki Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan melalui wawancara yang diunggah di channel YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 1 Agustus. Ia menegaskan bahwa pernyataan itu sebagai kritikan yang dianggap wajar diutarakan di negara demokrasi. Bahkan ia pun heran saat relawan Jokowi melaporkan ke polisi buntut pernyataan tersebut. Pasalnya, Rocky Gerung mengatakan hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Dalam artian orang tak bisa dilaporkan ke polisi hanya karena mengkritik seorang pemimpin negara. Ya itu acara buruh di Bekasi, saya diundang di situ dan saya setuju dengan rencana buruh untuk ngepung istana itu. Itu hak buruh ya. Dia hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya itu dijamin, kecuali bikin kekerasan kan. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu. Perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Baris Krim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih dukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Kan biasa aja. Ya. Itu intinya tuh. Ya, oke. Nanti saya pengen terus juga soal bajingan itu nanti ya. Penting supaya kita luruskan. Karena itu kalimat itu kenapa jadi sekarang berubah maknanya menjadi konotasi yang negatif gitu dan makian gitu ya. Tapi tadi Anda menyinggung soal bahwa Anda berhak dong untuk bicara semacam itu. Tapi kan kemudian mereka pasti punya argumentasi yang Anda nggak bisa dong kalau menyamakan kita dengan Amerika. Kita kan Indonesia, orang Timur yang punya sopan santun, punya ya itu tadi ya, tata krama dan sebagainya begitu. Bisa, tapi rubah, jangan pakai demokrasi itu, karena kita sama-sama demokrasi kan. Jadi rubah aja jadi feodalisme. Dalam feodalisme tidak akan ada umpat mengumpat begituan tuh. Tapi justru kita udah keluar dari feodalisme tuh. Kita bajingan itu juga anak Jakarta, lu bajingan banget sih lu tuh. Atau orang bilang lu keren banget tuh. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban tuh. Jadi saya ucapin itu memang bajingan tuh Presiden Jokowi itu. Kan itu
di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak itu. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan tuh. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Nah, itu misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Toh kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL, itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Jadi semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira ini pelajaran aja terus menerus supaya kita jangan merasa jagoan itu kalau dihina lalu kumpulin massa tuh. Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya tuh. Jadi bantah aja di dalam dalil itu. Saya kira Pak Polisi juga bingung, ini ngapain sih laporin sesuatu yang sifatnya delik aduan tuh. Jadi itu intinya tuh. Ya, tapi Anda merasa terganggu nggak dengan banyaknya sekali relawan yang mengadukan Anda, bahkan di antara mereka ini juga membalas juga dengan kata-kata yang bahkan lebih kasar kepada Anda secara personal gitu. Anda akan mengadukan balik mereka nggak? Yang mereka juga itu saya jadi di 7 kali dungu dong kalau melaporkan mereka. Mereka berhak mencaci maki saya karena yang mereka caci maki bukan Rocky Gerung, tetapi profesi saya sebagai pengkritik, ya saya terima aja. Ngapain saya balas? Kan mereka nggak menghina saya kan, mereka menghina argumen saya. Oke, tapi saya tunjukkan bahwa hinaan kalian itu tidak logis juga. Jadi biasa aja kan. Jadi nggak usah ada ancam-mengancam. Itu biasakan bahwa pikiran itu disebut pikiran. Justru kalau dia bertengkar tuh, pertengkaran pikiran itu menunjukkan manusia berpikir. Kalau nggak ada pertengkaran itu artinya barang sama barang. Jadi saya mau terangkan itu pada teman-teman relawan Pak Jokowi, bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi. Bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam itu. Jadi kalau ada yang baper ya silakan baper. Saya menganggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan.
Ya. Saya amati seperti gini, banyak mereka merasa kelihatannya memang karena mereka merasa sama ini Anda kok tiap hari kerja aja kritik Pak Jokowi dan kemudian pasti diamati di kapan ditunggu Anda apa slip of tongue gitu dan ini mungkin dianggap momen itu dan ya kemudian saya nggak kaget kalau kemudian banyak sekali orang yang kemudian rame-rame melaporkan Anda gitu. Itu dihubung-hubungkan ini Rocky Gerung tuh zaman Orde Baru dia pro Orde Baru, dia diplomatis. Lo zaman Orde Baru saya penasehat khusus Buyung Nasution yang berkelahi dengan Soeharto. Saya dengan Gus Dur ada di Forum Demokrasi, kasih kritik habis-habisan itu. Saya bawa mahasiswa saya untuk demo di Semanggi itu dan diuber-uber oleh Brimob segala macam. Jadi ini orang-orang ini mau seolah mau banding-bandingkan tuh. Rocky Gerung kan gak ada apa-apanya di 98 tuh. Ya lihat aja sejarahnya itu kan. Tapi kan itu nggak ada gunanya kan, karena dia mau cari-cari satu cara membandingkan itu. Kalau zaman Orde Baru si Rocky itu kepalanya udah hilang. Justru supaya kita tidak hilang kepala, kita aktifkan perlawanan oposisi pada Presiden Soeharto pada waktu itu tuh. Dan kalau saya mau hubungkan misalnya dengan keterangan Pak Jokowi, zaman Pak Harto itu jadi otoriter setelah 10 tahun memerintah dan itu penanda bahwa seseorang pun bisa berubah wataknya. Nah, sedangkan Pak Jokowi itu belum 10 tahun udah jadi otoriter. Ini kalau saya mau paraphrasing wawancara Pak Jokowi, Pak JK, apakah Pak JK mau ditangkap juga? Kan nggak mungkin dong, karena ini adalah pandangan politik yang berbeda ini. Sinyal-sinyal seperti itu yang mesti kita pikirkan. Kita bandingkan misalnya Budiman Sujatmiko memaki-maki Prabowo, akhirnya diberamai juga tuh, diterima Prabowo juga kan. Itu Budi Projo itu tuh juga bagaimana memuji-muji Jokowi pada waktu itu, sekarang berupaya untuk siksa segala macam. Jadi hal biasa dalam politik. Jadi nggak usah baper lah. Nanti diketahui dunia lah. Masa Indonesia udah tumbuh secara demokratis, tapi cara menangani kasus lapor-lapor jadi malu sendiri gitu. Ya. Atau memang Indonesia memang tidak demokratis sehingga perbedaan pendapat tidak dimungkinkan. Ya. Oke, tadi ada penyinggung soal bajingan gitu ya. Saya jadi penasaran juga apa sih maksudnya bajingan dan saya selama ini setahu saya itu memang makian gitu Bung Rocky. Tapi ternyata sejarahnya seperti Anda sebut tadi itu sejak zaman Mataram yaitu para kusir atau pengemudi drivernya para gerobak yang dituntun sapi gitu ya di situ ya dan bahkan ada paguyubannya dan sampai sekarang katanya di Jogja juga masih ada itu paguyuban semacam itu dan memang kosakatanya itu bukan kosakata makian itu merupakan dia profesi yang kemudian mereka membuat paguyuban dan lain-lain gitu. Ya tentu orang akan bilang bukan begitu tafsir Rocky Gerung. Ya memang bukan begitu. Kalau bukan begitu kenapa ditafsirkan terbalik? Kan saya bisa berbantah-bantah di situ kan. Tapi intinya adalah melaporkan itu ya udah hak dia melaporkan lah. Tapi nanti kalau ini diproses oleh Polri juga bingung. Kok Anda mewakili siapa gitu kan? Relawan siapa? Relawan Jokowi. Apa Anda pernah dibentuk oleh Jokowi sebagai relawan? Relawan itu artinya rela untuk mendukung seseorang. Itu udah selesai itu. Tapi tidak boleh mewakili pribadi seseorang yang menjadi subjek hukum. Nggak bisa relawan itu mewakili pribadi Jokowi sebagai manusia, kan nggak mungkin. Relawan itu menjadi relawan karena Jokowi menjadi presiden. Dia adalah relawan presiden Jokowi, bukan relawan Jokowi as such itu. Bukan relawan Jokowi sebagai manusia konkret, kan beda kan. Lain kalau relawan itu mewakili Jokowi sebagai kepala keluarga, ya boleh aja laporin kan. Kan dia nggak dapat mandat dari Jokowi untuk mewakili pribadi Jokowi kan. Jadi ngapain laporin saya kan? Itu juga tololnya juga di situ itu kan, atau konyolnya di situ tuh. Jadi para relawan ini mesti mengerti mereka menjadi relawan karena Presiden Jokowi menjadi presiden. Jadi presiden itu tidak mungkin diwakili hak atau rasa terhinanya oleh para relawan. Kan ini lucu nih sebetulnya nih. Ini konyol-konyolan begini nih. Tapi udah saya maafin aja tuh karena kita ingin mengoreksi cara mereka memikirkan bangsa ini itu dasarnya itu. Saya nggak tersinggung mereka caci maki itu atau mereka lapornya itu ya orang yang nggak mengerti akhirnya melaporkan sesuatu kan diketawain oleh orang yang mengerti kan. Saya kira Pak polisi juga akan bingung nih gimana prosesnya nih. Tunggu aja Jokowi lapor sendiri kan itu intinya kan. Tapi juga polisi bingung apa yang dikritik oleh Rocky Gerung ya kebijakan presiden kan itu intinya tuh. Bukan Jokowi sebagai berulang-ulang sebagai pribadi, nggak ada soal pribadi saya dengan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.